bahwa Abu Hanifah dalam riwayat dua jalur atau riwayat dua sanad, artinya riwayatnya kuat, mengatakan bahwa Abu Hanifah ini membaca Al-Quran itu seluruhnya 30 juz dalam satu rakaat sholat. Royan TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi al-wahidil ahad, al-fardis samad, rafi'is samawati bighairi amad, wa sallallahu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat yang begitu besar berupa kesehatan serta kesempatan, sehingga dengannya kita masih sempat hadir dalam majelis ilmu yang kita adakan setiap pekan sekali pada malam Ahad. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian menjadi panutan kita semua, yang merupakan contoh teladan bagi kita untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia, terlebih nanti kebahagiaan di hari kemudian. Karena untuk mendapatkan kebahagiaan yang didapatkan oleh Nabi itu bisa kita dapatkan dengan kita menjalani hidup layaknya kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita senantiasa bersolawat dan mengirimkan salam kepada beliau. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini Allah masih memudahkan kita untuk melanjutkan pembahasan kitab Kashifatus Saja, Syarhu Safinatun Najah, ya, fima yajibu 'ala al-'abdi li maulahu 'ala madhhab Imam Syafi'i. Ya. Ini yang akan kemudian kita akan bahas sampai akhir, ya, khusus pada madhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ya, namun pada pertemuan kita kali ini masih kita berada pada muqaddimah pembahasan sebelum masuk kepada matan ini atau syarah matan Abi atau syarhu Safinatun Najah, ya, matan Safinatun Najah. Beberapa pekan yang lalu kita sudah membahas tentang fase-fase perjalanan fikih, mulai dari fase fikih di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan fase at-tasyri'. Kemudian kita sudah lewati marhalah qabla al-madahib, yaitu fase sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para
tabi'in. Sekarang adalah marhalah al-madahib al-fiqhiyah, fase perjalanan fikih setelah kedatangan mazhab. Jadi yang dimaksud al-madahib di sini kita sudah bahas juga adalah 4 mazhab ini yang kemudian menjadi penyelamat agama Islam sampai nanti datangnya hari kiamat. Ya, inilah yang dikenal 4 mazhab ini di seluruh dunia. Ya, belajar fikih mazhab itu berarti memudahkan kita di dalam memahami kajian Islam. Untuk kesempatan yang berbahagia ini kita akan bahas secara spesifik 4 mazhab itu. Ya. Yang pertama mazhab Hanafi, yaitu Imam Abu Hanifah. Mazhabnya Hanafi. Ya. Sejarah singkat Imam Abu Hanifah. Ya, kita akan bahas sedikit tentang siapa Imam Abu Hanifah. Ya, mazhab Hanafi ini merupakan mazhab yang paling tua di antara 4 mazhab ini. Ya, imamnya Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Ya, pekan lalu kita bahas bahwa mazhab Imam Abu Hanifah ini diperselisihkan apakah dia seorang tabi'in atau atba'ut tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Ya, dalam kitab ini Kashifatun Saja Syarh Safinatun Najah li Salim Ibn Abdillah Ibn Sumair, ini mengatakan dalam kitab ini bahwa dia adalah seorang tabi'in. Imam Abu Hanifah melihat sahabat Nabi Anas ibn Malik. Ya. Jadi Imam Abu Hanifah ini bertemu dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Anas ibn Malik. Jadi dia adalah seorang tabi'in. Imam Abu Hanifah, nama beliau sebenarnya adalah An-Nu'man ibn Thabit. Nu'man ibn Thabit lahir di kota Kufah pada tahun 80 Hijriah pada masa Abdul Malik bin Marwan. Ya, wafat pada tahun 150 Hijriah dalam usia 70 tahun. Wafatnya beliau di tahun 150 Hijriah bertepatan dengan lahirnya seorang Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ya, kematian beliau bertepatan dengan lahirnya Imam Asy-Syafi'i. Ya, juga dalam kitab ini disebutkan perselisihan ikhtilaf ulama apakah beliau adalah orang Arab ataukah dia orang Persia. Ya, terlepas daripada itu dia adalah imam umat Islam. Imam untuk umat Islam. Dan buku beliau yang fenomenal, yang paling terkenal adalah Fiqhul Akbar. Adapun kunyah beliau, ya, dikatakan sebagai Abu Hanifah karena sering berobat dengan obat yang bernama Hanifah, sehingga beliau digelari sebagai Abu Hanifah. Ya, wallahu a'lam. Dan beliau dikenal sebagai Ahlur Ra'i. Ahlur Ra'i sebab beliau rahimahullahu ta'ala diberkahi kemampuan berfikir. Kemampuan yang berfikir yang cemerlang, kemudian ahli logika
kemudian ahli pakar kias itu Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Imam Abu Hanifah kita melihat pada ibadah wa taqwa, pada ibadahnya dengan ketakwaannya, disebutkan bahwa rawa min wajhain anna Abu Hanifah qara'a al-Qur'an kulluh fi raka'ah, bahwa Abu Hanifah dalam riwayat dua jalur atau riwayat dua sanad, artinya riwayatnya kuat, mengatakan bahwa Abu Hanifah ini membaca Al-Quran itu seluruhnya 30 juz dalam satu rakaat sholat. Iya, ini riwayatnya kuat mengatakan bahwa Abu Hanifah kalau dia sholat sunnah, ya, yang dimaksud sini adalah sholat sunnah, satu rakaatnya saja itu sudah bisa menghatamkan 30 juz. Luar biasa ketakwaan beliau, ibadah beliau. Iya. Kalau kita melihat atau menghitung, mengkalkulasi apakah betul demikian terjadi, ya, kalau di dalam Al-Quran itu sekitar 604 halaman, ya, 604 halaman. Kemudian taruhlah satu halaman kita bisa membaca, tadi saya tes tadi, satu halaman itu saya bisa baca dengan bacaan tidak terlalu cepat. Saya bisa selesaikan 1 menit 7 detik satu halaman. Taruhlah 1 menit lah, ya, 1 menit kita membaca satu halaman. Ini tidak terlalu cepat, yang tidak dibaca oleh orang yang mungkin hafalannya dan lancar. Ya, Abu Hanifah mungkin lebih daripada 1 menit bisa menyelesaikan satu halaman. Taruhlah kita berhitung 1 menit satu halaman, berarti kita membutuhkan 604 menit, ya, sekitar 10 jam, ya, sekitar 10 jam. Abu Hanifah 10 jam bisa menyelesaikan 30 juz pada sholat, ya, satu rakaat, pada satu rakaatnya. Jadi mungkin kalau dengan orang yang membaca mutqin sekitar 9 jam atau 8 jam bisa selesai 30 juz dengan bacaan agak cepat, ya, bacaan-bacaan murojaah. Itu Abu Hanifah mampu, jamaah sekalian, ya. Dan ini semua terjadi karena taufik Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan waktu yang sama, tetapi dari segi keberkahan jauh. Ya, kita baru beberapa menit saja kita sudah lelah. Baru pada sholat Jumat, ya, sholat subuh pada hari Jumat, malam hari Jumat, sholat sujud tilawah, kita membaca surah Sajadah dan Al-Insan, itu sudah gemetar kita punya lutut. Iya. Apa yang membedakan? Tentu keberkahan daripada waktu itu sendiri. Seorang Abu Hanifah, ya, sesuatu yang ringan bagi beliau. Qala Abu Asim An-Nabil, kana Abu Hanifah musammal watad likasratis salah. Abu Asim An-Nabil, dia menyebutkan bahwa Abu Hanifah itu digelari sebagai al-watad. Apa itu al-watad? Orang yang banyak solatnya, likasratis salah, karena banyaknya solatnya. Ibadahnya Abu Hanifah memang luar biasa dari segi solat, sehingga dikenal sebagai al-watad. Yaitu ungkapan para ulama. Lihat bagaimana ketakwaan Abu Hanifah. Tatkala, ya, qala rajulun li Abi Hanifah ittaqillah.
seseorang datang kepada Abu Hanifah mengatakan kepada Abu Hanifah, ittaqillah, takutlah kepada Allah. Apa yang terjadi? Fantafad wasfarra wa atraq wa qala jazakumullahu khairan. Abu Hanifah tatkala dikatakan seperti itu, ittaqillah, seorang alim ulama yang besar keilmuannya, logikanya, kiasan dan sebagainya, ada seseorang langsung datang mengatakan, ittaqillah wahai Abu Hanifah, bertakwalah kepada Allah wahai Abu Hanifah. Seketika Abu Hanifah menjadi tertunduk, memerah mukanya, merasa malu atau merasa canggung, kayak buyar, dia punya pemikiran, ya. Dia tidak marah ketika ada orang yang mengatakan demikian kepada dirinya. Kalau kita mungkin bilang, ittaqillah, kamu yang bertakwa, ya, kamu yang bertakwa kepada Allah. Mungkin kita seperti itu langsung spontan. Tapi Abu Hanifah tidak, dia tertunduk malu, merasa memang dirinya kurang bertakwa. Dan dia mengucapkan jazakumullahu khairan, memberikan doa kepada orang tersebut dengan doa semoga Allah memberikan balasan terbaik untukmu. Kemudian Abu Hanifah mengatakan, ma ahwajan nasu likulli waqtin illa man yaqulu lahum misla hadha. Manusia itu ahwajun nas, sangat, ya, betapa butuhnya seseorang itu di setiap waktu, ya, diingatkan oleh orang yang mengatakan seperti itu. Itu ungkapannya Abu Hanifah, ya, bahwa manusia itu sangat butuh dengan apa yang dibilang orang itu, mengatakan kepada kita ittaqillah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ungkapannya Abu Hanifah. Dia orang yang tawadu, ketakwaannya luar biasa. Ya, Abu Hanifah kita melihat dari al-ilmu wa dzaka, dari keilmuan dan kecerdasannya, ya. Qila li Malik, hal ra'aita Abu Hanifah? Dikatakan kepada Malik, Imam Malik, ya, hal ra'aita Abu Hanifah, apakah engkau melihat Abu Hanifah? Qala na'am, dia mengatakan, iya, saya melihat Abu Hanifah. Ra'aitu rajulan law kallamaka fi hadhihi sariyah an yaj'alaha dhahaban liqami bihujjatihi. Ya, Imam Malik mengatakan, aku melihat seseorang kalau dia mengatakan kepadamu sesuatu dalam sariyah atau tembok, ya, mengatakan bahwa tembok ini adalah tembok terbuat dari emas, dia akan menjelaskan sedetailnya bahwa tembok ini adalah emas, ya, untuk membuktikan betapa kuatnya hujahnya. Ya, kalau dia kuat hujahnya. Kemudian qala Ibnu Mubarak, Abu Hanifah afqahun nas. Abu Hanifah itu afqahun nas. Dia adalah orang yang paling faqih di antara manusia. Ya. Siapa yang tidak kenal Ibnu Mubarak? Abdullah Ibnu Mubarak. Abdullah Ibnu Mubarak ini dia imam di setiap bidang. Terkenal sekali. Dia ahli di bidang fikih, ahli di bidang hadis. Dia imam hadis, imam di bidang fikih. Kemudian dia dikatakan sebagai mujahid, orang yang ahli perang juga. Dan dia adalah seorang Hanafi, bermadhab Hanafi. Ya, ungkapannya bahwa Abu Hanifah adalah afqahun nas. Ya, kapasitasnya Abdullah Mubarak memuji Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Ya, qala Syafi'i,
Ini dengarkan ungkapannya Imam Syafi'i terhadap Abu Hanifah. Padahal Imam Syafi'i tidak bertemu dengan Abu Hanifah. Meninggalnya Abu Hanifah, lahirlah Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, "An-nas, manusia itu fil fiqhi, dalam urusan fikhi, iyalun ala Abi Hanifah." Iyal, apa itu iyal? Keluarga, keluarganya Abu Hanifah. Jadi semua orang yang belajar fikih itu keluarganya Abu Hanifah. Artinya Abu Hanifah adalah orang yang pertama kali ya mempelajari fikih, mendalami fikih dan sangat faqih terhadap fikih, dan dia adalah orang yang menjadi tolak ukur dalam urusan fikih, Abu Hanifah, sehingga dikatakan yang belajar fikih pasti dia keluarganya Abu Hanifah. Luar biasa keilmuannya dan kecerdasannya Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Jadi dalam penyebaran mazhab Hanafi itu terjadi dalam 3 fase pada mazhab Hanafi. Fase pertama itu adalah daurun nusyu' wa takwin. Pada fasenya Abu Hanifah itu sendiri di dalam menerapkan atau penerapan memahami agama ini, syariat ini atau fikih ini, ya, bersama dengan sahabat-sahabatnya sezaman dengan beliau. Kalau istilahnya murid-murid beliau di zaman itu yang ikut belajar bersama beliau, ya, karena ada kaidah-kaidah tertentu yang beliau terapkan Abu Hanifah di dalam memahami agama ini, memahami syariat ini. Itu ada 5 orang yang berperang pada dauru an-nusyu' wa takwin. Ya, ada Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan, Zafar bin Huzail, Hasan bin Ziyad, itu. Sehingga pada saat itu tercipta satu buku yang dinamakan Kitab Al-Asal, satu buku saja. Itu di fase mereka ini. Terus fase kedua, daur at-tawassu' wan numu' wal intishar. Pada fase di mana murid-muridnya yang melanjutkan perkembangan madhab Hanafi, ya, waktu atau fase perluasan, pertumbuhan dan penyebaran madhab ini, itu dulu, ya. Di situ di mana mereka mengembangkannya, mungkin dari kitab Al-Asal 1 itu kemudian ada lagi ringkasan-ringkasannya, ya, fawaid-fawaidnya, sehingga banyak kitab yang tercipta di masa ini, fawaid berjilid-jilid. Ya, mungkin di zamannya dulu fase nusyu' wa takwin, ya, hanya 1 kitab. Kalau di sini di fase kedua banyak kitab-kitab yang diringkas oleh murid-muridnya, dijadikan 1 kitab, pembahasan khusus ini, pembahasan khusus ini dan itu. Ya, sudah banyak dan bersebar di masa itu. Dan terakhir daurul al-istiqrar, ya, periode ditetapkannya mazhab. Itu penyebarannya madhab Hanafi. Jadi bukan beliau yang bekerja sendiri, tetapi memang ada kerja tim, ya, sehingga terbentuklah madhab ini, madhab Hanafi. Itu secara ringkas tentang siapa Abu Hanifah dan bagaimana terjadi madhab beliau, ya. Baik, kita bahas secara cepat, ya. Kemudian kita meranjak kepada Imam Malik. Ya, Imam Malik namanya, ya, al-ismu wan nasab, nama dan nasabnya, yaitu Malik ibni Anas ibni Malik bin Amir al-Asbahi, ya. Malik ibni Anas
ibn Malik bin Asir bin Amir al-Asbahi. Wa qad ikhtalafa fi nasabihi, ya, terjadi ikhtilaf terhadap nasabnya ba'da dzalika, ya, di nasab Ibnu Amir al-Asbahi terjadi khilaf di situ. Ma ittifaq ala kaunihi minal Qattan, tapi ittifaq ulama bahwa beliau dari Qattan, ya. Tarikh atau sejarah Imam Malik, beliau lahir pada tahun 93 Hijriah sampai tahun 179 Hijriah, atau 86 tahun masa kehidupan beliau, ya. Disebutkan tasyahhada inda wafatihi. Imam Malik ini dia mengucapkan syahadat tatkala di akhir kehidupan beliau. Tasyahhada, mengucapkan kalimat tasyahud, kalimat syahadat, ya, atau kalimat la ilaha illallah, ya, yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir daripada kehidupannya mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan masuk syurga. Laqinu mautakum bila ilaha illallah. Maka kata Rasul, ya, hendaklah kalian mentalkin orang yang akan mati di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Ya, jangan berat-berat. Jangan mengatakan syahadaki asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, terlalu panjang, susah untuk dicerna. Ya, untuk mayat yang sedang dalam proses sakaratul maut sangat berat mengucapkan kalimat lengkap seperti itu. Maka datanglah syariat Rasulullah ajarkan dengan ucapan la ilaha illallah. Itu aja. Ya. Kita suruh baca la ilaha illallah, kita lihat lidahnya bergerak, la ilaha illallah. Sudah, jangan diajak bicara lagi. Ya. Karena dia sudah ucapkan, jangan diajak bicara lagi. Supaya tidak ada yang keluar lagi dari lisannya kecuali yang tadi itu, terakhir itu. Jangan dipaksa. La ilaha illallah, ya, tidak bisa dicerna. Jadi kalau sudah satu kali mengucapkan seperti itu, berhenti. Ya, dan jangan ajak lagi bicara lagi yang lain-lain. Karena dia sudah ucapkan akhir kalimatnya itu dan dia wafat, insyaallah. Ya. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Beliau Imam Malik mengucapkan kalimat syahadat di akhir kehidupannya. Thumma qala lillahi al-amr min qabl wa min ba'd. Kemudian dia mengucapkan segala urusan untuk Allah Subhanahu wa taala yang sudah dan yang belum. Ya, dia menyerahkan seluruh urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tarikh sejarah Imam Malik. Terus bagaimana ibadah Imam Malik dan ketakwaan beliau? Ya. Qila li ukhti Malik, dikatakan kepada saudaranya Malik, Imam Malik ada saudarinya, ada saudari perempuan, ya. Li ukhti Malik, ma kana syughulu Malik fi baitihi. Bagaimana dulu Imam Malik di dalam rumahnya? Bagaimana kesibukannya Imam Malik di dalam rumahnya? Ditanya kepada adik perempuannya, saudari perempuannya. Qalat, beliau mengucapkan, perempuan ini, saudari ini mengatakan, al-mushaf at-tilawah. Jadi dua saja, mushaf Al-Quran dan tilawah, membaca Al-Quran. Selalu membersamai Al-Quran, selalu mentilawah, ya, selalu membaca Al-Quran. Itu di kebiasaan Imam Malik dalam rumah beliau. Qala Ibn Wahab, Ibn Wahab ini muridnya Imam Malik rahimahullah ta'ala, mengatakan
law syi'ta anna amla'a alwahi law syi'tu an amla'a alwahi min qawli Malik la adri la fa'altu. Ya, beliau mengatakan, kalau aku berkehendak kemudian menulis di dalam alwahi, alwah itu sejenis papan kecil yang dipakai menulis. Ya, orang-orang dahulu kan menulis itu memakai papan-papan. Iya, itu satu lembar begini misalnya, ada yang khusus mereka belajar alwah, sudah dihapus lagi. Beliau muridnya mengatakan Ibnu Al-Wahhab, min qauli Malik, perkataannya Malik itu, Imam Malik selalu mengatakan la adri. La adri artinya saya tidak tahu. Kalau saya tulis perkataannya la adri itu, maka penuh al-wahyi punya aku, papan tulisku ini akan penuh kalimat la adri. Karena saking seringnya Imam Malik mengucapkan la adri, saya tidak tahu. Itu Imam Malik. Artinya apa? Ya, orang seperti Imam Malik adalah orang yang sangat berhati-hati, ya, di dalam mengambil atau mengungkapkan sebuah jawaban. Khawatir beliau salah dalam menjawab, maka ucapannya la adri. Jadi la adri ini bukan sesuatu yang aib bagi kita. Ketika kita tidak mengetahui sebuah permasalahan dalam agama ini, ada orang bertanya kepada kita, maka ucapkan la adri, saya tidak tahu. Sebentar saya kaji, sebentar saya bertanya, baru kita sama-sama mendengar. Nah, mengapa? Bukan aib. Karena kalimat la adri adalah nisfuddin, ya. Dia adalah setengah agama. Apa? Nisful ilm, setengah daripada ilmu. Kalimat la adri. Ya, kisah terkenal Imam Malik kita sudah dengarkan, ya, kisah terkenalnya Imam Malik rahimahullahu taala. Seseorang yang datang dari Irak, dia membawa 40 pertanyaan dari Irak. 36 pertanyaan itu Imam Malik mengatakan la adri. La adri. Jadi sekitar berapa pertanyaan saja yang terjawab? 4 saja. 36 ditambah 4, 40. Jadi 40 pertanyaan hanya 4 dijawab, 36 la adri. Sehingga orang ini mengatakan, wahai imam, saya akan pulang ke negeri saya karena ini adalah pertanyaan pesanan saya bawa dari Irak untuk ditanyakan kepada Anda. Ya. Maksudnya, apakah tidak malu ketika saya datang membawa ini dan Anda hanya mengucapkan la adri? Imam Malik mengatakan, kasih kepada mereka, beritahukan kepada mereka, Imam Malik tidak mengetahui jawabannya. Ya, betapa waroknya Imam Malik, betapa berhati-hatinya Imam Malik di dalam menjawab sebuah pertanyaan. Ya, kalau kita mungkin minder, ya, ditanya gini kita tidak jawab, malu kita malu ketika kita tidak menjawab, sehingga kita kemudian berani mengucapkan atau menjawab jawaban yang tidak sesuai yang diinginkan oleh syariat. Ya, waliyadzubillah. Ya, seharusnya kita menjadikan Imam Malik rahimahullahu taala sebagai contoh yang baik. Ya, dari segi keilmuan luar biasa, tetapi tidak malu kemudian mengucapkan la adri. Qala Ibnu Mahdi. Ya, Ibnu Mahdi itu Abdurrahman bin Mahdi. Dia adalah muhaddis besar. Dia pernah minta tolong kepada Imam Syafi'i untuk beliau dituliskan usulul fiqhi, sehingga Imam Syafi'i menulis kitab Ar-Risalah. Ya. Ungkapan beliau terhadap Imam Malik mengatakan, ma ra'aitu ahadan, aku tidak melihat seorang pun ahyabu wala atamma aqlan min Malik. Aku tidak pernah melihat seseorang pun yang memiliki karismatik yang luar biasa, ya, orang yang sangat berwibawa dan sempurna akalnya selain dia adalah Imam Malik. Ya.
wala asyadda taqwa, dan dia adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Ya, itu ungkapannya terhadap Imam Malik rahimahullahu taala. Ya. Imam Malik, ayyuhal mu'minin, ya. Imam Malik ini ketika dia ingin membaca hadis, baca Al-Qur'an, mau menyampaikan hadis, menyampaikan keilmuan, beliau berwudu, selalu berwudu, kemudian selalu memakai pakaian yang terbaik. Ya, begitu beliau menghargai, ya, agama ini. Ya, insyaallah di waktu yang akan datang kita akan lanjut masih tentang Imam Malik, tentang keilmuan beliau dan kecerdasan beliau insyaallah, dan bagaimana sampai saat ini penyebaran madhab beliau biidznillah ta'ala. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.